Ya, salam selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih sama Shalom. Tuhan. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dan Engkau yang berkarya Tuhan, Engkau menolong kami. Berkati seluruh pelayanmu yang ada di tempat ini Tuhan. Terlebih jemaatmu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka untuk bisa mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu memimpin mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Katakan padamu sungguh besar. Sungguh besar setiamu
Bapa di surga, sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian yang kami bawakan di hadapan Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Engkau selalu mengangkat kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mau bersorak-sorak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Dalam Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan, sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, sekalipun situasi saat ini kita mendengar berita-berita di luar untuk situasi Covid ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tinggal kitanya, bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Kita akan satu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. sama Tuhan. Seperti pujian kita mengatakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Ya, dalam situasi apapun yang terjadi, kita tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah melalui firman yang kita dengarkan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin melihat jauh ke depan bahwa pertolongan Tuhan bersama dengan kita sekalipun situasi apapun. Kita akan satu pujian, Engkau perisaiku Tuhan. Kami mengimani Tuhan, ketika kami menghadapi segala sesuatu Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapak Ibu katakan pujiannya, Engkau perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku, sabadai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, sabadai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, selanjutnya saya serahkan sama hambanya yang menyampaikan kebenaran firman. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan. Saya berharap kita semua diberikan kesehatan. Tetapi kalau ada di antara kita yang kurang sehat atau sakit, kita minta Tuhan, Sang Penyembuh, Yehova Rafa, menyembuhkan kita. Mari kita menghadapi hari-hari ini dengan keteguhan hati, dengan kehati-hatian, bukan dengan ketakutan, tapi hati-hati dan waspada.
gunakan masker dimanapun kita berada sebisa mungkin. Jangan pernah membuka masker pada waktu berbicara dengan orang lain. Cuci tangan dengan rajin dan baik. Jauhi kerumunan. Jaga jarak dengan baik. Hindari makan bersama di luar rumah kita sebisa mungkin. Dan mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menghangatkan kita, boleh memotivasi kita di tengah kesulitan hidup, tantangan hidup, kekhawatiran hidup juga atas pandemi ini. Mari kita bersama-sama meminta pimpinan Roh Kudus memimpin kita sepenuhnya untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pandemi belum berakhir. Kesulitan terjadi di mana-mana. Bukan sekedar kesulitan ekonomi, tetapi kesulitan mendapatkan obat-obat yang diperlukan di saat orang mengalami sakit pun amat sangat sulit di hari-hari ini. Kami belajar mengandalkan Engkau di saat kami memang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di saat kami mengalami, kami pun selalu berdoa dan berharap kepadamu. Engkau sang penolong bagi kami. Berikan kesadaran dalam pikiran kami dengan baik. Kami berusaha menjaga kesehatan kami sebisa mungkin dengan sebaik-baiknya. Selebihnya kami tahu Engkau yang punya. Banyak rekan-rekan kami yang telah berpulang. Tentu setiap kami pun akan mengalaminya. Tetapi sebelum kami mengalaminya, kami ingin mendengar firman-Mu yang memberikan kekuatan dan panggilan serta perintah daripadamu, agar kami bisa menunaikan tugas hidup kami dengan baik. Berkati kami, terangi pikiran hati kami. Hamba-Mu juga mohon berkat dan pertolongan atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekalipun kita mengalami situasi yang sulit, bukan berarti kita berhenti dari sebuah pelayanan. Bukan berarti firman Tuhan berhenti di saat kita semua mengalami kendala dalam bertemu, dalam berkomunikasi. Tuhan tetap meminta kita sebenarnya di tengah kesulitan, kita melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintah yang saya ingin sampaikan dalam pergumulan saya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua adalah jangan berdiam. Kita lihat Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9. Saya bacakan demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Paulus mendapatkan pesan Tuhan, jangan takut, beritakanlah firman, jangan diam. Bapak Ibu, pesan ini diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Bukan kondisi Paulus sedang nyaman atau sedang enak, tidak. Paulus sedang mengalami tekanan-tekanan yang sangat berat. Tapi Tuhan tetap berfirman, jangan takut. Tetaplah beritakan firman, jangan diam. Kita pun sedang mengalami situasi yang sulit. Tapi situasi yang sulit tidak pernah menyurutkan kita melakukan firman Tuhan. Pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Rasul Paulus tentu juga menjadi bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Apapun itu. Rasul Paulus itu sebelum mendengar firman pesan ini dalam sebuah penglihatannya, dia mengalami tekanan-tekanan yang berat. Di Makedonia dia ditolak,
waktu dia memberitakan firman, memberitakan kebenaran, dia ditolak, dikucilkan, dicemooh, dibully. Kemudian dia bergerak ke Filipi. Di Filipi beberapa menyambut, tapi beberapa orang-orang Yahudi sungguh menyudutkan dia, bahkan membawa dia kepada penjara. Walaupun akhirnya di penjara itu dia dilepaskan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tidak sampai di situ, kemudian dia pergi ke Tesalonika. Di Tesalonika inilah sebenarnya Paulus banyak mengalami pertolongan-pertolongan dari keluarga-keluarga Tesalonika. Tapi tetap saja dia mengalami tekanan yang banyak, yang begitu luar biasa. Dan itu berdampak bagi orang-orang yang mengikutinya. Seakan kehadiran Rasul Paulus itu menjadi suatu penolakan yang besar di semua wilayah, di Makedonia, di Filipi, di Korintus, sampai kemudian Rasul Paulus pergi ke Berea. Disitulah Rasul Paulus di Berea mendapatkan sebuah tempat untuk dia memberitakan Injil. Tetapi tetap saja dia mengalami persoalan tantangan yang luar biasa. Saya mau ingatkan, apakah Rasul Paulus dalam keadaan baik-baik saja? Tidak. Dia hidup menghidupi dirinya sendiri secara ekonomi, tetapi dia juga memberitakan firman, sekalipun dalam tantangan, sekalipun dalam kesulitan. Kalau kita meneladani Rasul Paulus, Bapak Ibu kita tahu, bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh percaya kepada Yesus, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, maka apa yang Rasul Paulus terima ini juga bagian daripada yang kita harus lakukan. Sekalipun kondisi Rasul Paulus tidak mudah, tetapi dia ingat, Alkitab berkata, jangan takut, beritakanlah firman, jangan diam. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya yang sungguh kita mengimani bahwa Yesus ada juru selamat dalam kehidupan kita? Kalau itu sungguh Bapak Ibu Saudara imani, kita pasti ingin, kita pasti mau memberitakan firman kapanpun itu, kondisi kita sesulit apapun. Pada waktu dari Berea, Rasul Paulus diusir, didorong sampai dia pergi ke Athena, sebuah kota yang dimana banyak dewa-dewa di sana. Sampai Rasul Paulus menemukan seorang dewa yang disebutkan di Alkitab, dewa kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus menemukan ada sebuah dewa, ada satu dewa yang disebutkan kepada Allah yang tidak dikenal. Dewa itu dewa Allah yang tidak dikenal. Rasul Paulus berkata, justru aku keliling di Athena ini menemukan sebuah dewa yang tidak dikenal. Maka hari ini aku memberitakan, dewa yang tidak dikenal itu adalah Mesias, Yesus Kristus. Luar biasa. Tetapi Rasul Paulus dimusuhi, tapi dia tidak memberitakan. Sampai muncullah sebuah penglihatan. Rasul Paulus mengalami sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkata, jangan takut, sampaikanlah firman, jangan diam. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saat Rasul Paulus dikatakan jangan berdiam, Rasul Paulus bukan orang yang longgar waktunya begitu saja. Dia harus memperjuangkan dirinya. Dia harus membuat tenda, menjual tenda untuk hidupnya. Secara ekonomi dia berjuang, secara iman dia berjuang. Bagi panggilannya dia memberitakan, tetap memberitakan. Saya hanya berharap Bapak Ibu Saudara, di situasi pandemi ini, kesulitan kita dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit, tidak boleh menurut firman Tuhan berhenti dari menyampaikan firman, dan tidak boleh berdiam diri untuk tidak memberitakan tentang Yesus itu
juru selamat bagi manusia. Bagi siapa yang percaya, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, mungkin ini kesempatan bagi kita. Saya mengingatkan bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian dimanapun kita berada, mumpung kita masih punya kesempatan, saya mengingatkan sungguh, yang pertama, jangan takut menghadapi hidup ini. Yang kedua, sampaikan firman Tuhan. Sampaikan berita tentang Kristus itu adalah juru selamat kepada siapapun di saat kita masih punya kesempatan. Yang ketiga, jangan diam. Teruslah berkata-kata tentang Yesus. Teruslah berkata-kata tentang firman Tuhan dalam kebenaran. Jangan saudaranya disibukkan dengan persoalan diri sendiri, persoalan pribadi, persoalan keluarga, hanya persoalan bisnis, ekonomi, jodoh, kesulitan-kesulitan pendidikan. Jangan kita terjebak situasi itu. Toh situasi itu terjadi atas kita, Tuhan tetap inginkan kepada kita untuk kita memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Lakukan Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin ini kesempatan bagi Bapak Ibu secara terakhir kali. Saya nggak tahu. Saya pun juga tidak mengerti. Saya hanya berkata, mengingatkan. Mungkin ini kesempatan. Maka cobalah Bapak Ibu secara terkasih dalam Tuhan. Di tengah kesulitan kita semua, di saat kita mengalami kendala-kendala, apapun yang kita hadapi, pesan Tuhan kepada Rasul Paulus ini jadikan peringatan bagi kita. Tidak dalam ketakutan, terus memberitakan firman Tuhan dan tidak pernah diam. Saudara berkata, aku sedang mengalami persoalan yang berat. Rasul Paulus lebih berat, dari penjara karena Kristus. Dia berkata, aduh, ekonomi sedang sulit. Rasul Paulus harus menghidupi dirinya sendiri, membuat tenda, menjual tenda. Saya berkata, aduh, ini orang-orangnya menakutkan semua. Ini aku tidak berani menyampaikan. Rasul Paulus tetap menyampaikan saja, karena Tuhan berkata, jangan takut. Agar hikmat Tuhan untuk mengatakan. Bapak Ibu, jangan terkurung dengan persoalan semata-mata. Ada panggilan di dalam diri kita karena kita diselamatkan untuk memberitakan firman Tuhan. Saat kita mengerti, kita melakukannya, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia dengan anak-anaknya, Bapa yang setia dengan anak-anaknya, tidak mustahil Dia juga akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian saat kita melakukannya. Kalau berbicara kehidupan di dunia ini, begitu seorang anak sangat menyenangkan hati bapaknya, Bapak pun menaruh sukacita, kesenangan kepada anak-anaknya, melakukan apapun yang Bapak inginkan agar anaknya mengalami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan pun melakukan hal yang sama bagi kita. Maka ingatlah Bapak Ibu, jangan takut, sampaikan firman Tuhan, dan jangan diam sekalipun kita mengalami kesulitan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami tidak memungkiri bahwa hidup kami tidak mudah. Banyak kesulitan-kesulitan yang sangat kompleks sekali. Apapun kesulitan sangat terkait di hari-hari ini. Bahkan untuk bergerak pun terkadang susah karena tekanan-tekanan COVID yang ada, pandemi yang terus merajalela ini. Tetapi kami bersyukur, Tuhan ingatkan kami. Di tengah kesulitan pun Tuhan masih mengingatkan kepada kami. Kami tidak perlu takut, tapi justru kami harus memberitakan firman Tuhan dan tidak boleh berdiam diri. Ampuni kami kalau kami selama ini terfokus kepada diri kami sendiri, tidak pernah terfokus melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini biarlah firman menegur kami, mengingatkan kami bahwa di tengah kesulitan kami harus mengerti
Tuhan berpesan kami tidak perlu takut, dan kami tetap akan memberitakan firman Tuhan dan tidak pernah diam. Mungkin benar ini kesempatan kami terakhir kali, karena kami tidak tahu masih adakah kesempatan yang lain bagi kami. Hari-hari ini ajar lidah bibir kami untuk berkata-kata tentang firman Tuhan, berkata-kata tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu ada bersama dengan kami. Bila kami menyukakan hati Bapa di surga. Dan Aba ya Bapa, Engkau yang memperhatikan kami. Terima kasih. Terpujilah akan Engkau. Kami ucap syukur akan firman-Mu ini. Dan kami berdoa hari-hari ini untuk pandemi yang masih terjadi, yang sangat-sangat mengkhawatirkan, yang memporak-porandakan semua aspek kehidupan ini. Kiranya Bapa menjamah. Sang Yehova Rafa menunjukkan kuasa-Nya, menghentikan pandemi ini, agar dunia melihat tangan Tuhan yang berkuasa, yang berkarya. Tangan Yesus Kristus, Sang Penyelamat dan Penolong, sedang berkarya. Lindungi bangsa kami, lindungi negeri ini. Bila kemuliaan-Mu dinyatakan lewat pandemi ini, sungguh biarlah kekuatan dan kegerakan umat-umat Tuhan semakin luar biasa. Menyerahkan kami semua dalam tangan-Mu, hidup kami, keluarga kami dalam perlindungan, dalam penjagaan-Mu. Terpujilah akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari angkat tangan kita, arahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan semata-mata. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara sekalian. Di tengah pandemi COVID-19 yang kembali menerpa dan berkembang lebih pesat di hari-hari ini, kiranya tangan Tuhan menjaga kami. Biarkan kami bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kiranya Bapa memberkati kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih sama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang selalu menguatkan kita dalam situasi apapun. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan selalu menguatkan kami dan selalu memotivasi kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar Engkau yang berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami di hadapan Engkau. Dan Engkau yang berkarya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.